Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang komersialisasi dan transfer teknologi. Teknologi pula. Yang akan dibahas yang pasti adalah pengertiannya, kemudian bentuk-bentuk dari transfer teknologi. Untuk yang pertama, pengertian dari transfer teknologi merupakan suatu pemikiran intelektual manusia yang lahir dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan yang tentu saja membutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya. Jadi, itu yang menyebabkan teknologi mempunyai manfaat dan juga memiliki nilai ekonomi, sehingga merupakan suatu hal yang wajar jika ada ada hak atas penemuan tersebut. Penemu juga diberikan perlindungan hukum sehingga akan dapat memacu semangat bagi mereka untuk terus melakukan penelitian dan juga pengembangan teknologi. Sedangkan kalau transfer teknologi atau disebut juga dengan komersialisasi teknologi adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan juga fasilitas antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan penggunaannya menjadi produk, proses, aplikasi, materi, dan produk jasa baru. Dan transfer teknologi ini sangat erat kaitannya dengan transfer pengetahuan atau transfer knowledge. Berikutnya adalah cara transfer teknologi. Caranya ada dua. Yang pertama horizontal dan yang kedua adalah vertikal. Kalau secara horizontal terjadi ketika teknologi yang telah diterapkan atau digunakan dalam suatu organisasi satu organisasi selanjutnya ditransfer dan digunakan di tempat lain. Jenis ini atau horizontal ini dikenal juga dengan transfer teknologi eksternal yang terjadi antara perusahaan swasta, bisnis, organisasi atau perusahaan kecil dan besar. Kemudian transfer vertikal. Ini perpindahan teknologi dari riset ke penerapan. Biasanya tuh yang membuat transfer vertikal ini bermula dari universitas. Mereka melakukan riset kemudian diterapkan. Siapa yang menerapkan? Biasanya pemerintah. Kemudian yang berikutnya yang harus ditransfer itu ada 4. Ada technoware, humanware, inforware, dan juga organoware. Masing-masing akan kita bahas. Untuk technoware atau perangkat alat atau mesin, ini yang biasanya itu paling sering disalahartikan karena dianggap sebagai satu-satunya yang disebut teknologi. Jadi sebetulnya yang selama ini kita anggap teknologi ada kemungkinan itu sebetulnya adalah technoware. Karena technoware sendiri adalah perangkat alat atau mesin yang berbentuk fisik baik berupa keseluruhan perangkat maupun bagian dari sebuah perangkat utama. Diartikan juga sebagai sistem utama yang menjadi pokok dalam sebuah kegiatan. Pada istilah transfer teknologi tentu saja komponen ini yang paling terbuka dan transparan. Bahkan ada nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani oleh para pihak. Biasanya menyebutkan komponen ini secara jelas dan tegas, lengkap dengan satuan dan juga jumlah totalnya. Kemudian yang kedua adalah humanware atau perangkat manusia. Komponen humanware adalah salah satu komponen dari teknologi yang terpenting. Technoware itu tidak akan dapat berfungsi tanpa komponen ini. Humanware merupakan kemampuan manusia dalam mengoperasikan, merawat, memperbaiki, bahkan melakukan inovasi terhadap sebuah teknologi. Dalam proses transfer teknologi, komponen ini merupakan komponen krusial yang paling sering diabaikan oleh pemberi transfer atau hanya sedikit sekali dilaksanakan serta tetap menciptakan ketergantungan kepada mereka. Ada beberapa contohnya
Itu yang nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Ditunggu ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh humanware ya. Mungkin kalian masih ingat beberapa tahun lalu ada proyek mobil nasional di Indonesia yang menggandeng Korea Selatan. Dengan salah satu jargonnya adalah transfer teknologi dalam pembuatan mobil. Tapi yang terjadi hanyalah kayak semacam hayalan doang gitu. Jadi yang terjadi itu cuma mampu merakit dari komponen-komponen mobil yang komponen tersebut diimpor dari Korea Selatan. Dari proses pembuatan secara detail itu tidak pernah diberikan dan dijelaskan kepada Indonesia. Padahal seharusnya yang dimaksudkan dengan transfer teknologi secara lengkap adalah dengan memberikan pengetahuan seluas-luasnya terhadap produk yang ditransfer, baik berupa pelatihan, magang, bimbingan kerja, sehingga itu semua tuh tergabung dalam tim pengembangan dari sebuah teknologi. Jadi tidak ada ketergantungan dari pihak penerima bantuan kepada pihak pemberi. Jadi kalau misal nanti Indonesia dilepas buat bikin mobil sendiri itu bisa. Karena bisa membuat kayak spare partnya sendiri, merakit sendiri gitu. Karena kalau yang terjadi pada contoh ini adalah kita hanya sekedar merakit doang tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang ketiga adalah infoware atau perangkat informasi. Infoware ya, bukan inforware. Tadi tipe. Komponen ini adalah komponen yang berupa segala jenis informasi terhadap sebuah teknologi, termasuk blueprint atau cetak biru, rancang bangun, prosedur, analisis, dan segala informasi lainnya sehingga pihak penerima itu mampu untuk melakukan pengembangan terhadap desain yang ada serta mampu untuk membuat produk yang sama dengan mengandalkan kepada informasi yang ada. Ini diibaratkan dengan membeli sebuah pesawat televisi yang dilengkapi dengan diagram blok, buku manual perakitan, daftar komponen, SOP mulai dari pembelian bahan hingga pengepakan serta dokumen pendukung perakitan lainnya. Kalau sekarang ini sebagian besar pesawat televisi itu hanya berisi petunjuk penggunaan serta troubleshooting sederhana yang ujung-ujungnya ada kalimat seperti ini, silakan menghubungi service center terdekat gitu. Tapi pada kasus televisi ini atau contohnya ini memang si kasus seperti itu tidak bisa disalahkan karena kita memang membeli barang atau technoware itu tidak ada transfer teknologinya gitu. Jadi kalau misal kita punya perusahaan nih dan kita mau melakukan perjanjian yang ada kalimat transfer teknologi, maka kita harus memastikan nih kalau infoware-nya itu lengkap di dalamnya agar transfer teknologi tersebut menjadi lebih lengkap dan juga bermakna. Kemudian yang terakhir adalah organoware atau perangkat organisasi, di mana komponen ini adalah komponen terakhir dari komponen teknologi tadi akan ada 3, yang merupakan kemampuan untuk mengorganisasikan 3 komponen sebelumnya, yaitu technoware, humanware, dan juga infoware. Dalam proses transfer teknologi, pihak pemberi seharusnya tuh memberikan pelatihan tentang bagaimana proses organisasi terhadap teknologi yang akan diberikan sehingga pengelolaannya nanti dan juga pemanfaatan teknologi menjadi lebih efektif dan juga efisien yang bermuara kepada peningkatan produktivitas. Kan tujuannya memang untuk peningkatan produktivitas kan. Nah, kemudian bentuk-bentuk transfer teknologi itu ada 6. Yang pertama hibah teknologi, teknik informasi, informasi teknis, lisensi, investasi, dan terakhir adalah turnkey. Kita bahas satu-satu. Hibah teknologi. Kalau dari segi arti, hibah itu kan artinya pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Ini menurut KBBI ya.
Kemudian teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Jadi, hibah teknologi adalah penerimaan teknologi yang berasal dari pemerintah negara asing atau badan lembaga asing, badan lembaga internasional, pemerintah, badan lembaga dalam negeri, atau perorangan, baik dalam bentuk teknologi mentah, peralatan, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, akan udah dikasih, dan juga secara suka rela gitu. Kelebihan dari hibah teknologi yaitu mendapatkan teknologi secara gratis dan langsung bisa digunakan. Tapi ada kekurangannya, yaitu sumber daya manusia yang dimiliki belum menguasai teknologi tersebut, sehingga bila terjadi masalah tidak bisa menyelesaikannya. Gitu. Kemudian ini adalah contohnya. Yang pertama, ini merupakan beberapa hibah yang terjadi di masa lampau tapi masih ada sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah bendungan, salah satu bentuknya adalah bendungan gitu ya. Tapi di sini contohnya adalah bendungan Katulampa Bogor. Bendungan ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda. Letaknya tuh di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini mulai dioperasikan sejak tahun 1911. Itu kita di mana ya tahun segitu ya? Belum kepikiran ya, nenek moyang kita itu zaman-zaman segitu. Tetapi pembangunannya itu dimulai sejak tahun 1889. Ide pembuatan bendungan ini karena adanya banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1872. Banjir itu dikabarkan membuat daerah elit seperti Harmoni ikut terendam air luapan Kali Ciliwung. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah pabrik gula. Di sini contohnya adalah pabrik gula Gondang Baru. Semula bernama, ini agak susah ini ya, soalnya bahasa Belanda nih. Suikerfabrik, ya itulah ya. Gondang tulisannya sih Winangoen, tapi kita kan bacanya Winangun ya. Didirikan pada tahun 1860 oleh orang Belanda, namanya agak susah ini, bikin lidah takutnya kesleo nih kalau bacanya nih. Kultur siapalah itu, susah pokoknya. Berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pengelolaannya diserahkan kepada Mirandol dan berkantor di Semarang. Ketika terjadi gejolak ekonomi pada tahun 1930-35, operasional pabrik ini sempat berhenti, tapi kembali beroperasi pada tahun 1935 sampai dengan 1942. Pada mulanya pabrik ini menggunakan turbin air sebagai penggerak mesinnya. Setelah ditemukan mesin uap, dipakai mesin ini sebagai penggerak utama dalam memperbesar kapasitas menggiling. Kemudian mesin uapnya itu mulai dari tahun 1884 sampai dengan saat ini masih berfungsi dengan baik ya. Begitu juga dengan mesin-mesin lain dari abad 19 masih relatif baik dan menghasilkan gula bermutu tinggi. Ini Indonesia tuh dapatnya secara gratis, gretongan gitu. Ya kan lumayan gitu ya. Kemudian teknik informasi, ini yang kedua ya. Teknik informasi adalah memberikan informasi bagaimana teknologi dapat digunakan dengan semestinya. Contohnya adalah pemberian pelatihan sumber daya manusia yang berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan. Kelebihan dari program ini adalah sumber daya manusia yang diberikan pelatihan akan mendapatkan ilmu baru. Tetapi kekurangannya adalah yang pertama, kekurangan dari teknik informasi yang pertama biasanya adalah bahasa ya. Bahasa yang digunakan jika pelatihan dilakukan oleh pihak asing atau luar negeri. Kemudian
memakan biaya yang tidak sedikit. Tidak jarang juga pelatihan membutuhkan waktu yang lama. Kadang-kadang pelatihan yang diberikan juga membatasi apa yang diajarkan sehingga informasi yang didapatkan tidak maksimal. Ini adalah contohnya alih teknologi pertahanan. Yang merupakan salah satu tantangan dalam memajukan industri pertahanan lokal adalah investasi pemerintah pada sektor ini. Mengacu pada regulasi yang berlaku, investasi pemerintah pada sektor ini hanya dapat dilakukan pada industri pertahanan milik negara dalam bentuk penanaman modal negara atau PMN. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, terdapat kewajiban alih teknologi pada kegiatan pengadaan senjata dari yang asalnya diimpor dari negara lain. Tetapi sejak undang-undang tersebut berlaku sampai dengan saat ini belum terdapat alih teknologi yang signifikan dalam pengadaan senjata dari luar negeri. Alih teknologi yang diterima Indonesia sejauh ini hanya berkisar pada kemampuan pemeliharaan dan perbaikan. Selain pelibatan industri pertahanan domestik yang pada kegiatan-kegiatan yang bersifat domestik seperti muatan lokal yang sebenarnya tidak signifikan terhadap peningkatan penguasaan teknologi. Dengan belum adanya alih teknologi yang signifikan dalam akuisisi senjata selama ini tidak lepas pula dari kontribusi pemerintah. Karena pemerintah belum berinvestasi secara signifikan untuk mendorong kemajuan penguasaan teknologi pertahanan di luar investasi fisik, di mana terdapat beberapa isu yang perlu digarisbawahi, seperti dana, konsistensi kebijakan, gitu ya. Agak rumit sih ya sebenarnya kalau ngomongin soal yang berkaitan dengan pemerintah dan kebijakan-kebijakannya ya. Kemudian yang ketiga adalah informasi teknis. Merupakan informasi yang digunakan untuk kebutuhan atau keperluan operasional. Contoh dari informasi teknis adalah kerjasama di bidang keselamatan radiologi dan nuklir yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten Republik Indonesia dengan Badan Perlindungan Radiasi dan Keselamatan Nuklir Australia atau ARPANSA. Dalam kerjasama ini, kedua badan dari kedua negara sama-sama memiliki kepentingan dalam melanjutkan pertukaran informasi dan kerjasama yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mempertahankan keselamatan radiologi dan nuklir terhadap fasilitas radiasi dan instalasi nuklir, serta keselamatan dan keamanan radioaktif. Kedua belah pihak antara Indonesia dengan Australia memutuskan untuk melaksanakan pertukaran informasi teknis mengenai keselamatan fasilitas radiasi dan instalasi nuklir dan juga keamanan sumber-sumber radioaktif selama para pihak diberikan izin untuk melaksanakannya. Dasarnya dari mana? Berdasarkan hukum dan peraturan masing-masing negara. Para pihak yang bertukar informasi meliputi tapak, konstruksi, undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Tujuan informasi teknis dalam transfer teknologi adalah untuk saling bertukar ataupun hanya dalam satu pihak untuk memberikan sebuah informasi mengenai teknis atau operasional suatu teknologi. Itu tadi contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Australia ya. Kemudian contoh lainnya adalah informasi teknis mengenai pembangunan jalan tol. Di sini contohnya jalan tol Solo Ngawi yang berisi tentang teknis pengerjaannya. Dan yang keempat ada lisensi atau disebut paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, apabila pemegang paten tidak ingin atau tidak dapat melaksanakan sendiri hak patennya, maka ia dapat melisensikan paten tersebut kepada pihak lain, tentu saja dengan berbagai keuntungan yang akan diperoleh
oleh pemberi lisensi tersebut, antara lain seperti fee atau royalti yang dibayarkan oleh penerima kepada pemberi lisensi. Artinya, penjualan izin atau privilege untuk menggunakan paten, teknologi, hak atas merek maupun hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain, di mana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran fee atau royalti dari penerimanya. Lisensi sendiri ada dua macam ya. Yang pertama kontraktual dan yang kedua adalah lisensi wajib. Kalau lisensi kontraktual merupakan lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek yang melibatkan yang kita banyak kenal gitu ya. Itu adalah lisensi kontraktual. Melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Dalam lisensi ini, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi yang wajib didaftarkan pada Direktorat Paten dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau paten gitu ya, yang saya tahu tuh haki ya. Kalau semisal saya mau menghakikan hasil karya saya, itu kurang lebih yang harus saya keluarkan 400.000 atau 500.000 gitu. Nah, kalau kalian punya produk, sebaiknya dihakikan ya, supaya nanti kalau semisal ada orang lain yang mau menggunakan nama tersebut atau merek tersebut, mereka tidak bisa menggunakan. Soalnya apa? Merek tersebut sudah kalian miliki. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lisensi wajib. Diberikan kepada yang pertama adalah pemohon yang mengajukan permintaan tersebut, di mana dia mempunyai bukti yang meyakinkan. Bukti yang seperti apa? Bukti yang meyakinkan bahwa yang pertama, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh. Kemudian yang kedua, mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya. Kemudian yang ketiga, telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil. Kemudian, lisensi wajib juga diberikan kepada Direktorat Jenderal diberikan apabila bukan diberikan kepada ya. sorry salah baca ini. Diberikan kepada, kalau menurut Dirjen tadi ya, Direktorat Jenderal, paten dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Kemudian ada beberapa pertimbangan dalam pemberian lisensi. Yang pertama, menambah sumber daya pengusaha. Pemberi lisensi menambahkan sumber daya pengusaha pemberi lisensi. Jadi meskipun penerima lisensi merupakan suatu badan hukum tersendiri, di mana dia berbeda dari pemberi lisensi, tetapi kinerja penerima lisensi merupakan kinerja penerima lisensi juga merupakan kinerja pemberi lisensi. Jadi sama gitulah ya. Kemudian lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas. Lisensi memperluas pasar dari produk sehingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan. Kemudian melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan juga terfokus pada pasar.
Kemudian yang keenam, melalui lisensi, pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga suatu batas tertentu. Yang ketujuh, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan trade-off atau barter teknologi. Hal ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk menciptakan suatu teknologi yang diperlukan. Ini sebenarnya sangat rentan ya terhadap ketentuan persaingan usaha dan juga larangan praktek monopoli. Kemudian yang ke-8, lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill, nama baik ya, dari pemberi lisensi. Jadi nanti penerima lisensi itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan promosi untuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi secara tidak langsung nanti penerima lisensi itu mengurangi biaya iklan dan promosi hanya dengan menumpang pada nama besar pemberi lisensi. Dan yang terakhir, pemberi lisensi memungkinkan memberikan lisensi untuk pada batas waktu tertentu gitu. Kemudian dapat melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian yang kelima ada investasi. Investasi ini sekarang ini lagi banyak giat dilakukan oleh negara maju di era globalisasi ya. Pertimbangannya adalah ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang murah dan juga ekspansi pasar. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang melakukan investasinya di mereka bilangnya itu the third world. Salah satu di dalamnya adalah Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu kan tenaga kerjanya itu masih murah. Kemudian manfaat adanya investasi bagi negara berkembang dapat melakukan pembangunan infrastruktur, mengurangi angka pengangguran, dan adanya alih atau transfer teknologi dari tenaga ahli yang bekerja di Indonesia. Kemudian investasi merupakan suatu kegiatan yang menempatkan dana pada satu atau lebih dari suatu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh hasil atau peningkatan hasil investasi. Kemudian the last yaitu turnkey project. Kalau dari artinya sendiri, turnkey project adalah membangun infrastruktur dan konstruksi yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan proses produksi di negara dunia ketiga atau the third world ya. Bila segala fasilitas telah siap dioperasikan, perusahaan asing menyerahkan kunci dalam tanda kutip ya kepada perusahaan domestik atau organisasi lainnya. Perusahaan asing juga menyelenggarakan pelatihan pekerja dalam negeri agar suatu saat dapat mengambil alih segenap produksi yang dibutuhkan. Nah, transfer teknologi ini kecil kemungkinan terjadi. Karena apa? Karena perusahaan domestik hanya bisa mengoperasikan tanpa mengerti kepentingan pengembangan teknologi tersebut. Perusahaan domestik juga tidak bisa membangunnya, sehingga peran mereka sekedar menjadi budak suruhan saja. Karena kalau kita lihat ya, watak dari perusahaan ini termasuk juga korporasi transnasional yang mengutamakan kepentingan kepentingan berupa pencarian laba, hanya profit oriented gitu ya. Jadi cita-cita pembebasan kemanusiaan melalui teknologi menjadi nomor sekian lah, dinomor sekiankan, bukan menjadi yang utama. Kemudian yang berikutnya ada keuntungan dan kekurangan turnkey project. Kalau keuntungannya meningkatkan kerjasama dalam transfer teknologi, peningkatan kerjasama, kemudian keseimbangan perdagangan dan pembukaan lapangan kerja baru, menghemat devisa negara, membuka kesempatan kerja yang lebih luas,
upaya membuka pasar baru sekaligus mengembangkan hubungan kerja sama dalam memproduksi produk-produk perusahaan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, penyelesaian kontrak dan perjanjian memakan waktu dan juga biaya yang besar. Kemudian banyaknya paperwork dan melibatkan berbagai pihak terutama dalam skema government to government. Dan kekurangan yang berikutnya adalah sulit menilai harga komoditi yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kondisi suatu negara yang terancam krisis. Nah, contoh dari transfer teknologi turnkey project ini adalah MRT atau Mass Rapid Transit di Jakarta. Ini contohnya ya, contoh dalam kasus transfer teknologi dalam bidang transportasi, yaitu pembuatan MRT atau kereta di Jakarta, Mass Rapid Transit di Jakarta. Yang memberikan teknologi itu si pemberinya adalah perusahaan kontraktor yang dari Jepang, membuat proyek MRT dengan kemampuan atau teknologi yang dimilikinya. Kemudian perusahaan kontraktor Jepang sebagai pemuat infrastruktur dan konstruksi MRT hanya mengerjakan proyek pembuatannya saja. Setelah MRT tersebut jadi, perusahaan Jepang akan dialih tugaskan dan dioperasikan oleh perusahaan Indonesia. Dalam hal ini adalah PT MRT Jakarta. Jadi sebetulnya yang buat MRT itu siapa? Oke. Saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.